Anak yang apa-apa langsung dapet itu pasti nggak akan termotivasi. Buat anak itu berkreasi dulu, berkarya dulu, baru dapet. Nah, orang tua sering pakai standarnya sendiri sih kalau mau nilai. Mhm. Akhirnya yang keluar kritik gitu ya, bukan pujian, bukan apresiasi. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Segmen terakhir dalam perbincangan kita di siang hari ini di Inspirasi Keluarga masih bersama dengan Dr. Wasmil Arsyad MPD dan masih berbincang mengenai anak bermental baja, sahabat MK. Baik, berikutnya ini di Yogyakarta, sahabat Konita ya. Dari Yogyakarta, Pak Wasmin, ini Iya. katanya minta dirahasiakan namanya karena Ya, anak-anaknya juga lagi mendengar MKFM ini ceritanya. boleh. Jadi beliau menanyakan bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri putrinya karena sering tidak setor hafalan Al-Quran. Jadi ketinggalan di setiap juznya. Bagaimana trik menghafal dengan senang, nyaman, tapi bisa ingat ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua nih Pak Wasmin, bagaimana supaya berani bertanya di setiap pelajaran sekolah yang ia belum paham. Takutnya anaknya adalah pemalu dan takut untuk bertanya, Pak Wasmin. Ini ada dua pertanyaan sebetulnya. Yang pertama adalah Mhm. berhubungan dengan kedisiplinan, karena menghafal itu nggak ada ilmunya. Ilmu menghafal yang pengulangan. Mhm. Iya. Ya ada ilmunya, tapi kalau dicari kemana-mana, apapun metodenya ya ujungnya adalah pengulangan. Hanya metode dibuat mungkin jauh lebih supaya lebih menarik, supaya lebih lebih tervisualisasikan atau apa, itu banyak metode-metode cara menghafal tuh yang saya lihat udah banyak sekali. Dan itu kan metode ditemukan oleh peneliti ya. Menurut saya pakai metode jauh lebih efisien ya. Tapi ada juga yang nggak mau pakai metode orang lah sendiri. Ada coba akhirnya malah menemukan metode sendiri boleh. Tapi semua metode itu intinya adalah repetition ya, pengulangan. Mhm. Nah, berhubungan dengan pengulangan inilah apakah anak kita malas mengulang atau rajin mengulang. Berhubungan dengan malas mengulang atau rajin mengulang berarti pakai teori motivasi. Pakai teori Hmm. motivasi. Nah, kalau anak kita nggak setoran, kalau nggak setoran, nggak pedenya karena belum hafal, ya masalahnya berarti dihafalin dulu dong. Tadi itu nggak setorannya karena belum hafal, atau sudah hafal karena nggak pede, itu jadi Iya, belibetan gitu. Tadi kalau nggak salah dengar tadi tadi emang mhm, belum pede, akhirnya nggak ngapalin. betul, Ya rasa nggak apa-apa percaya kalau diri. kalau gini aja, kalau berhubungan dengan biar kita pisah ya, ini antara males atau nggak pede ya gitu kan. Iya. biar biar jelas nih, kalau nggak pede nanti ada jawabannya cara membuat anak pede, tapi kalau males ini lain urusan. Caranya Hmm. bagaimana supaya dia termotivasi. Jadi bundanya yang nanya, ya udah setorannya ke bunda aja, boleh ke mama aja. Kalau kamu nggak pede setoran ke ustadznya atau ke sekolah, setorannya ke mama juga. Nah, kalau ke orang yang deket sekali saja dia nggak mau setoran, alasannya bukan karena pede kan, karena belum hafal. Ya ini masalah malas nih, bukan masalah pede. Jadi pisahkan dulu, Ibu identifikasi dulu ini masalah malas atau masalah pede. Kalau masalah malas dimotivasi. Teknik motivasi yang paling jitu yang waktu itu sudah kita bahas ya, token ekonomi. Anak yang apa-apa langsung dapet itu pasti nggak akan termotivasi. Jadi buat anak itu berkreasi dulu, berkarya dulu, atau berprestasi dalam konteks tadi misalnya menghafal berapa juz, baru dapet. Kalau dia cuma minta uang, minta jajan nggak bisa. Tahan. Oh, apalin dulu, baru dapat uang jajan. Nah, kayak gitu tuh teknik token ekonomi. Boleh nggak? Kan ini ibadah kok, harus dibayar. Ini prestasi loh. Prestasinya bukan ibadahnya, prestasinya. Kan kan lucu ya, anak bekerja keras gitu, ngapalin, nggak dapet apa-apa. Iya. Terus ini ada anak yang lain cuman modal ulang tahun, dapat hadiah ulang tahun gitu loh. Kan lucu. Hmm. Iya, Menurut saya nggak adil gitu. Anak yang lain nonton TV, yang satu ngapalin, besok sama-sama dapat uang jajan. Menurut saya nggak adil. Nggak pakai teori token ekonomi di situ. Hmm. Jadi kalau berhubungan dengan motivasi, coba pakai ilmu ini, ilmu memotivasi yang waktu itu sudah kita bahas ya. Nah, berhubungan dengan masalah kepercayaan diri, ini banyak sebab kenapa anak tidak pede. Biasanya dimulai dari orang tua yang kurang apresiatif. Orang tua yang kritis. Kan kita mendidik anak kritis, orang tuanya kritis. Apa-apa dikomentari, apa-apa jelek di ini. Nah, Iya. anaknya malah jadi minder di situ.
Yang dimaksud orang tua mendidik anak kritis itu bukan orang tuanya yang mengomentari semua kesalahan anak, Ah, tapi justru mendidik anak kritis itu kalau anak yang bertanya, anak yang protes orang tua itu justru orang tua harus bisa jawab gitu. Kenapa ayah kayak gini? Kami nggak boleh gitu. Kenapa ayah ayamnya 2, bunda? Kami ayamnya 1. Itu ibunya harus bisa jawab tuh gitu. Jawabannya kan sederhana banget sih. Kenapa bapak ayamnya 2 gitu? Dikasihnya 2, kami cuma 1 anaknya. Ya ayah yang nyari duitnya. Gampang banget. Nanti kalau Iya. kamu bisa nyari duit ya silakan, mau beli ayam 1, ayam 2, mau segeluntungan buat kamu sendiri, punya kamu sendiri silakan gitu. Nah itu jadi kadang-kadang orang tua yang selalu mengomentari kesalahan-kesalahan anak, jarang mengapresiasi, membuat anak jadi nggak pede. Nggak pede. Nggak pede. Makanya coba kita koreksi. Karena rata-rata anak tidak pede itu berasal dari cara pola orang tuanya gitu. Pola asuh ya Pak ya? Iya, pola orang, kalau orang tuanya apresiatif, wih bagus gitu. Misalnya dia naik panggung, pas di depan udah megang mic dia nggak bisa nyanyi gitu kan. Oh akhirnya turun panggung. Orang tuanya kan rata-rata, kamu itu udah latihan berminggu-minggu masih gitu. Nah gitu. Coba kalau turun panggung, wah hebat kamu udah berani naik aja udah bagus, nggak apa-apa. Kamu tadi nggak sempet nyanyi nggak apa-apa. Kamu tadi udah naik panggung aja udah bagus gitu. Dipuji, dibesarin hatinya gitu kan harusnya gitu. Nah, banyak orang tua tidak melakukan itu, jadi anaknya jadi kurang pede. Dicoba dulu dari, kalau ibu yang bertanya ibu nggak melakukan itu, mungkin dari bapak. Coba, kenapa sih anak-anak kita kok nggak pede? Biasanya gitu, sebab utamanya karena anak sering dikritik, sering dikoreksi kesalahannya, tapi jarang diapresiasi setiap prestasi-prestasinya walaupun kecil gitu ya. Anak bisa ngancingin baju aja, weh anak mami udah bisa ngancingin baju sendiri, hebat, gitu harusnya gitu. Ah kamu mah terlambat, anak yang lain udah bisa ngancingin, kamu umur segini baru bisa ngancingin. Nah, itu bikin anak bingung. Iya. Waduh. Itu sampai ada anak yang takut banget gitu ngasih rapot ke orang tuanya gitu, karena orang tuanya itu kalau ranking 3 itu kecewa gitu. Ranking 3 loh gitu loh. Misalnya nilai yang lain 9, 8, tiba-tiba ada yang kecil 6 gitu. Yang dibidik itu yang 6-nya gitu. Kenapa yang kamu ini 6, yang lain ini kan bagus-bagus. Kenapa yang 6? Kok pertanyaannya kok kayak gitu? Wah, bagus-bagus ya itu. Banyak yang besar-besar. Enggak apa-apa, ini ada 1 2 nanti diperbaiki aja ya. Ini tapi yang lainnya udah hebat nih. Pertahankannya. Gitu harusnya gitu kan. Ini kalau ada nilai rapot 998 tiba-tiba ada yang 6, orang tua langsung gecek di yang 6 itu, digecek gitu. Kalau yang di Jogja digecek itu gimana dia? Digecek itu dicecer gitu di yang 6. Geprek, kayak menggeprek gitu ya Pak Wasmin ya. Benar. Anak jadi terintimidasi, anak jadi kecil gara-gara nilai 1 yang kecil sementara 9 lainnya besar-besar. Ini anak jadi merasa kerdil, merasa kecil, jadi tidak pede dia nanti gitu. Ya, itu aja 1 tip aja dulu dilaksanakan udah hebat. Biasakan orang tua apresiasi gitu ya. Jangan pelit apresiasi ya Pak Wasmin. Jangan pelit apresiasi. Anak kita itu setiap harinya banyak negatifnya dari sekelilingnya, bukan hanya dari orang tua, dari tetangga, dari TV gitu, dapat umpatan-umpatan. Menurut penelitian, anak kita itu sehari dapat pujian atau kata positif itu cuma 76 kali. Tapi dapat paparan kata-kata negatif, kritikan itu hampir 260-an kali sehari teh. Entah dari media, dari apa. Makanya kita masih kurang nih apresiasi. Tepuk tangan aja banyak orang tua, ini kan kemarin musimnya bagi rapor tuh ya. Banyak orang tua yang anaknya tampil tepuk tangan males gitu, tepuk tangannya plek. Kenapa nggak tepuk tangan nggak keras gitu. Kita tuh pelit banget gitu apresiasi gitu ya. Ada gengsinya ya Pak Wasmin. Ada gengsinya gitu. Ya penampilannya biasa-biasa, tepuknya nggak harus ramai. Biasa-biasa itu menurut Anda orang tua yang udah expert gitu ya kan. Anak-anak SD yang baru belajar tampil, SMP itu mah itu udah staker kebek gitu bisa tampil gitu teh. Staker kebek teh namanya. Udah pokoknya udah pol-polan, udah meres-meres keringet, banting-banting tulang gitulah udah bagi mereka itu. Nah, orang tua sering pakai standarnya sendiri sih kalau mau nilai. Akhirnya yang keluar kritik gitu ya, bukan pujian, bukan apresiasi. Baik. Oh, ini Pak Wasmin ada satu tambahan informasi. Boleh. Tadi katanya usia 12 tahun 5 bulan, kelas 7 atau kelas 1 SMP di pesantren kondisinya. Iya. Ya itu
tadi ya. Untuk yang kalau PD-nya tadi 1 poin aja dibanyakin. Di pesantren misalnya apa nanti pulang wah hebat. Jadi sering-seringlah kalau tipnya sering-seringlah pergoki anak dalam kondisi lagi baik gitu. Lagi sayang ke adiknya pergoki, wih, masya Allah anak mamis saya ke adiknya. Tiba-tiba sholat nggak disuruh, kita di belakangnya dia lagi sholat, masya Allah anak mama mas sholatnya dengan kesadaran sendiri. Dia denger loh sambil sholat itu. Gak apa-apa, Iya, gak iya. apa-apa gitu. Kan kita sering mergoki anak itu lagi pas jeleknya aja gitu. Jadi anak Iya. asa kumaha gitu ya. Betul, betul, Itu betul. silahkan. Kalau yang menaik motivasi tadi tolong jangan biasakan anak dapat sesuatu tanpa jerih payah. Jadi dia akan semangat tuh belajarnya. Tapi kalau dia jajan tinggal nangis, tinggal apa gitu. Kemarin ada quote bagus teh, Konita, Kang Uda. Gitu. Kalau anak sekarang mah enak ya, tinggal modal nangis keluar uang, modal nangis keluar barang gitu ya. Kalau anak dulu nangis keluar sapu nyere, sapu lidi, keluar sendal jepit, keluar. Aduh, sakit malah ya. Iya, iya. Kalau nangis keluar sendal jepit ya dulu mah, keluar sapu lidi. Sekarang mah enak. Betul, Iya, betul, iya. betul. Baik, baik. Mudah-mudahan terjawab ya sahabat Konita Iya, ya di insya Allah. Yogyakarta. Baik, ini nampaknya waktu kita juga terbatas begitu ya Pak Wasmin ya, tidak terasa. Di akhir ini Pak Wasmin mungkin ada yang kembali ingin disampaikan atau ada informasi juga nih dari Pak Wasmin. Iya, untuk mendidik anak bermental baja, alhamdulillah kemarin berhubungan dengan ini, kita kemarin Anak Langit, SD Anak Langit kan bagi rapor ya, salah satu pesannya ke orang tua, biasakan anak-anak untuk tadi berpikir kreatif, berpikir logis, hadapkan pada realita, sampai ada Anak Langit yang rumahnya itu harus kalau mau ke Anak Langit itu kan harus muter ke jalan raya, padahal ada jalan tembus tapi ngelewatin sungai kecil. Iya, Dia iya. dari kelas 2 kalau nggak salah dia, kelas 2 SD, mulai tuh nyeberangin jembatan bambu kecil tuh. Padahal orang tuanya kalau mau nganter juga pakai motor, pakai mobil juga bisa, tapi anaknya dihadapkan pada itu kita kasih apresiasi luar biasa kemarin tuh. Jadi yang sekarang sedang mencari SD, baik yang di Bandung Timur ya, yang daerah Cibiru, Cinunuk, Jatinangor, Ranca Ekek, silakan untuk mendaftar ya di SD Anak Langit, alias ya Anak Langit Islamic Elementary School. Di sini banyak program-program yang luar biasa, dipandu langsung oleh psikolog dan pedagog, oleh guru-guru yang kita sehari-harinya sudah mulai berbahasa Inggris ya, kita bilingual, hafalan Qur'annya kemarin kita sudah mulai juz 29. Alhamdulillah kita seimbang ya di sini. Ilmu dan adab, Al-Qur'an dan bahasa Inggris, sains kita seimbangkan. Antara psikologi termasuk inklusi juga. Kita menerima anak inklusi meskipun dibatasi di SD Anak Langit. Silahkan yang mau mendaftar ke 0811 225 002. 0811 225 002. Demikian Kang Uda, Teh Konita. Baik. Terima kasih Pak Wasmin untuk kebersamaan siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan dan juga dipraktekkan begitu ya untuk Amin. tips-tipsnya dari Pak Wasmin ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Wasmin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.